فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Masih dalam makna ijmali tentang kisah perniagaan Jabir dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau mengatakan di sini li'anna hadza lam yadkhul fi ta'atil wajibah. Tidak maunya Jabir untuk menjual pada kali yang pertama menjual unta jantan itu tidak masuk di dalam ketaatan yang wajib. Dalam artian apa? Kita wajib untuk taat pada Allah dan Rasulnya, dalil-dalil ma'ruf. Sekarang ketika Rasul ingin membeli unta jantan itu dari Jabir, Jabir tidak mau pada kali yang pertama. Setelah dibujuk dan dirayu, baru dia mau. Dengan apa? Memperkecualikan, yaitu apa? Tunggangannya. Apakah ini menunjukkan Jabir durhaka pada Rasul? Tidak demikian, karena Rasul sendiri tidak menyalahkan Jabir. Dan Rasul sendiri jelas apa? Memahami ini adalah sekedar jual beli. Boleh orang menaikkan harga, boleh orang menawar dan seterusnya. Tidak masalah. Tidak masuk dalam masalah taat atau tidak taat. Maka ini pula yang harusnya dipahami oleh sebagian waliul amr. Dalam jual beli tidak boleh memaksa kepada sebagian syarikat. Kami ingin membeli misalkan apa? Minyak 1 barel sekian. Sementara apa? Jelas syarikat akan merasa rugi kalau dibeli sekian. Maka syarikat minta harga lebih sesuai dengan wajarnya. Pemerintah mengatakan kalau tidak demikian berarti engkau durhaka. Bukan begitu. Karena yang namanya jual beli itu tidak boleh ada sistem pemaksaan. Sebagaimana telah kita lewati, di antara syarat-syarat jual beli adalah apa? Yaitu angtarodim minkum. Datang dari saling ridho di antara kalian. Kalau tidak berarti apa? Ini masuk di dalam larangan di dalam firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil. Baik. Illa ang takuna tijaratan ang tarodim minkum, kecuali kalau apa? Akan tetapi caranya adalah perniagaan yang saling ridho. Jadi bukan saling memaksa. Baik. Maka di sini walaupun Nabi itu wajib ditaati secara mutlak, tapi dalam jual beli boleh penjual menentukan harga sekian, Nabi sebagai pembeli boleh untuk menawar dan seterusnya. Qal idlam yakunil amru ala wajhil ilzam. Karena perintah Nabi tadi, masalah jual beli tadi bukan dalam bentuk mengharuskan. Kalaupun Nabi mengharuskan boleh, karena apa? Beliau maksum dari kesalahan. Pasti yang beliau perintahkan itu betul. Tapi Rasulullah tidak mencontohkan yang semacam itu. Wa ma'ahada fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'ada alaihi talab. Sekalipun demikian, maka Nabi SAW mengulang lagi permintaan untuk apa? Bolehlah menjual menjual unta itu kepada saya. Dan boleh mengulang-ulang tawar menawar itu boleh, tidak mengapa. Faba'ahu iyahu bil uqiyah. Lalu apa? Nabi Muhammad SAW yaitu Jabir menjual unta tersebut kepada Nabi SAW dengan harga 1 uqiyah, yaitu 40 dirham. Dan ini harganya apa? Tetap lebih murah karena harga biasanya itu sekitar 60 uqiyah. Washtarata ayyarkabahu ila ahlih. Jabir mensyaratkan dia boleh menaiki tunggangan itu sampai jumpa dengan keluarganya, itu pulang ke Madinah. Dari Tabuk ke Madinah, kalau memang kisahnya memang perang Tabuk. Fil Madinah. Faqabila sallallahu alaihi wasallam syartah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima syarat itu. Boleh. Falamma wasalu, ketika mereka sudah tiba di Madinah, atahu bil jamal. Jabir mendatangi Nabi dengan membawa unta tadi. Sehari setelah itu, sebagaimana kelengkapan dari hadisnya. Taib wa a'tahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam saman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kepadanya uang penjualan tadi, yaitu apa? Uang pembelian kalau Nabi ya. Taib, ini boleh seperti itu. Barangnya diserahkan besok, duitnya juga diserahkan besok, tidak mengapa. Dan mereka sudah saling sepakat, ini boleh.
Untuk apa? Untuk barang-barang yang bukan ribawi. Falamma raja'a arsala fi asari. Ketika Jabir pulang lagi ke rumah, kemudian apa? Rasulullah SAW mengirimkan utusan di dalam jejak Jabir, yaitu apa? Mengejar Jabir. Terus apa? Menyerahkan apa yang diperintahkan untuk apa? Diserahkan. Lalu apa? Faraja ilaih. Lalu Jabir pun kembali menemui Nabi. Akhirnya seperti itu ya, karena faraja ilaih, Jabir kembali menemui Nabi. Kenapa diberi duit? Padahal ini sebentar. Oh, bukan kenapa diberi duit, tapi apa? Kenapa ontanya dikembalikan? Dan dalam keadaan Rasul tidak ingin menerima duit itu lagi, tidak ingin dikembalikan. Wa qala lahu atadhunnuni bayatuka tam'an fi jamalik li'akhudhahu mink. Apakah engkau menyangka bahwasanya saya berniaga denganmu, jual beli denganmu karena saya berhasrat memiliki onta jantanmu untuk saya mengambilnya darimu? Taib. Kenapa? Yaitu apa? Ontanya sudah bagus dan harganya hanya 40 dirham. Apakah engkau menyangka saya ingin memaksa seperti itu dengan harga murah? Khud jamalak. Nabi mengatakan, ambil kembali ontamu itu. Wadarohimak. Dan duitmu. Duitnya tidak dikembalikan Jabir ke Nabi, tapi masih di tangan Jabir. Dan Nabi suruh pegang saja itu. Fahumalak, dua-duanya menjadi milikmu. Walaysa hadza bi gharib, dan ini tidak aneh. Ala karamihi wa khuluqihi wa lutfihi, tentang kedermawanan Nabi, tentang akhlak beliau dan kelembutannya. Memang Nabi memang sangat lembut dan sangat baik hati. Padahal apa? Kita tahu beliau sendiri dari sisi kekayaan duniawi ma'ruf tentang kehidupan beliau sehari-harinya. Tapi memang beliau adalah kaya jiwa. Falahul mawaqiful azimatu sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW memang memiliki momentum-momentum yang sangat agung, yaitu peristiwa-peristiwa yang indah dan mengagumkan, layak untuk menjadi contoh. Bersedekah ikhlas, bukan sedekah karena agar nanti dipilih dalam pemilihan raya atau dipilih untuk ini dan itu, bukan, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Ma yustafadu minal hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini, al-ula annal ahsana lil qaidi wal amir. Yang paling bagusnya, tidak wajib, tapi paling bagusnya untuk seorang komandan atau pemimpin, ayyakuna fi muakharatil jaysh wal qafilah. Dia hendaknya di belakang pasukan ketika berangkat dan ketika mereka pulang, qafilah, berangkat pulang. Tapi ketika perangnya Nabi di depan. Tapi untuk berangkat dan pulang memang apa? Beliau memilih paling akhir. Untuk apa? Intidharan lil ajizina wal munqatiin. Untuk menunggu atau memeriksa orang-orang yang lemah dan orang-orang yang putus perjalanan, karena boleh jadi ontanya mati atau kendaraannya rusak atau apa. Wa kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, ad-dhaifu amirur rukab. Bukan rukab, tapi apa? Ar-rakab. Ad-dhaif amirur rakab, karena jamak dari rakib. Orang yang lemah itu ibaratnya adalah pemimpin bagi para pengendara, yaitu dia di depan, orang yang lemah di depan, orang yang kuat di belakang untuk melihat jangan-jangan ada yang tertinggal. Baik. Yang kedua, rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'fatuhu bi ummati. Belas kasihan, yaitu kasih sayang Nabi dan belas kasihan beliau kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Fahina ra'a Jabiran ala hadhil hal, maka ketika Nabi melihat Jabir dalam keadaan tadi, ontanya paling tertinggal, a'anahu biddu'a, Nabi menolong dia dengan doa, dan ternyata doa itu kekuatannya sangat hebat, dengan taufik dari Allah Ta'ala, lebih hebat dari suntikan, mungkin kalau zaman sekarang ada suntikan morfin mungkin, atau suntikan adrenalin dan sebagainya. Doa lebih hebat lagi, karena langsung hubungannya dengan Allah. Wa darabal jamal alladhi shara quwwatan lah, dan memukul unta yang hal ini menjadi kekuatan untuk unta tadi, alas sair, untuk berjalan biidnillahi ta'ala, dengan seizin Allah Ta'ala. As-salisah, faidah yang ketiga, mu'jizatun kubra min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang sangat besar dari mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natiqatun bi annahu rasulullahi haqqan. Menyebutkan, yaitu apa? Membuktikan bahwasanya beliau memang utusan Allah yang sebenar.
Tayyib. Id ya'ti ala hadal jamalil ajizil mutakhallif. Manakala beliau datang kepada unta jantan yang lemah yang tertinggal ini, fayadribuh, lalu beliau memukulnya, memukul dengan apa? Tongkat, seperti dalam riwayat, sebagian riwayat itu. Fayasiru ala isri darbi hadas sayral hasan, lalu berjalanlah unta tadi dengan sebab pukulan tadi itu dengan perjalanan yang bagus. Wa yalhaqu bil jais, mampu mengejar pasukan. Taib. Di sebagian riwayat sampai apa? Mendahului banyak sekali. Padahal kita tahu kalau ini pasukan memang perang Tabuk itu lebih dari 30.000 orang. Yang keempat, jawazul bai'i wasyira'i minal imami li ra'iyatih. Boleh seorang imam itu berjual beli dengan rakyatnya. Yang penting apa? Tidak memaksa dan tidak membuat rakyatnya itu tertekan dan sebagainya. Tapi saling ridho dan bahkan apa? Membuat rakyat gembira. Ternyata pemimpinnya mau membeli dengan harga yang bagus. Seperti yang dilakukan oleh sebagian sultan dan sebagian istri sultan, mau untuk apa? Membeli dan bahkan memberi harga yang bagus. Akibatnya penjualnya yang gembira dan suka ketika didatangi oleh orang-orang besar tadi. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.